Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada untuk sahabat Riadoku, bagaimana suasana hari ini? Suasana hatinya bagaimana? Sedang di fase apa nih? Di fase lagi tidak aman, tidak baik-baik saja, atau lagi happy karena hutang ribanya satu persatu sudah bisa lepas. Saat kesedihan menyelimuti hati kita, rasanya seolah dunia ini tuh kayak berhenti berputar gitu, kayak gelap aja. Awan tuh kayak gelap. Kemudian harapan kita seolah meredup. Tapi ingat ya, bahwa di balik awan yang gelap itu akan selalu ada cahaya yang menyinari. Jadi kesedihan ini mungkin terasa berat bagi kalian yang lagi capek-capeknya menghadapi hidup yang lagi lelah-lelahnya, bahkan bikin nyesek. Tapi semua itu kan gak ada yang abadi. Biarin aja diri kita merasakan, menangis bila perlu, luapin semua yang terasa, apalagi kita curhat ke Allah lewat sepertiga malam, itu rasanya luar biasa banget, kayak tumpah aja semua, curhat semua sama Allah, curhatin semua sama Allah di jam-jam sepertiga malam. Itu doa-doanya insya Allah mustajab ya teman-teman. Kemudian jangan biarin kesedihan itu merenggut semangat kita, merampas impian kita, karena kamu lebih kuat dari yang kamu bayangin. Semua kesakitan, semua kepedihan itu cuma sementara kok. Ibaratnya setelah hujan pasti akan ada pelangi. Mungkin saat ini kamu ngerasa sendirian, terisolasi dalam kesedihan, seolah-olah dunia tuh gak berpihak gitu, dan semua orang happy kecuali diri kamu. Tapi percaya deh, kamu tuh gak sendiri. Banyak orang yang pernah merasakan hal yang sama, dan terbukti mereka banyak yang berhasil, apalagi yang sudah mengikuti program Riadoh ya. Jadi kita Riadoh di sini, upaya kita untuk memantaskan diri sebagai hamba Allah yang lebih berkesadaran penuh, hamba Allah yang taat, hamba Allah yang tawakal, yang sabar. Kita mampu menilai segala sesuatu dengan sudut pandang yang positif, melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Mindsetnya terjaga, kemudian perlahan kita juga mulai mengerti ya esensi kehidupan. Banyak banget pelajaran yang diambil. Banyak orang yang pernah ngerasain hal yang sama, jadi gak usah ngerasa sendirian, dan mereka tuh berhasil melewatinya gitu. Ada kekuatan tersendiri sebenarnya dalam diri kamu itu, potensi yang belum sepenuhnya tergali. Dari kesedihan inilah bisa jadi guru terbaik kamu, mengajarkan kamu tentang ketahanan, tentang bagaimana bangkit setelah jatuh, tentang arti menghargai kebahagiaan. Jangan nyerah sama diri sendiri, jangan meremehkan kemampuan kamu, karena kamu itu berharga, kamu layak untuk dicintai, dan kamu juga pantas bahagia. Hidup itu kan memang penuh liku-liku, sebuah perjalanan panjang yang penuh warna, kadang manis, kadang pahit. Nah, saat pahit itu datang, saat air mata gak berhenti netes, jangan lari, tapi kita harus hadapi apapun yang terjadi. Gak usah kita sembunyi dari kenyataan, karena kesedihan itu memang bagian dari perjalanan ini. Jadi nikmatin aja prosesnya, nikmati prosesnya dengan penuh kesadaran penuh, dengan penuh kesabaran. Kita tuh saat-saat kondisi kayak gini perlu yang namanya mindfulness, jadi kembali ke dalam kesadaran penuh, melakukan meditasi, kemudian zikir kolbu,
mendekatkan diri sama Allah, perbaiki ibadahmu. Sudah pasti ketika kita memperbaiki ibadah, seluruh hidup kita akan Allah perbaiki. Semua tuh bukan akhir dari segalanya, bahkan justru bisa jadi bumbu yang membuat hidup kita tuh lebih berarti. Mungkin setelah semuanya akan selesai, kamu tuh akan berterima kasih karena pernah ada di titik ini, sehingga titik baliknya kamu itu menjadi manusia dengan versi terbaik. Kemudian ingat semua hal baik yang pernah kamu raih itu, semua pencapaian yang bikin kamu bangga, semua orang yang menyayangimu tanpa syarat, fokus aja sama hal-hal itu. Jadi kita tuh kalau misalnya di titik terendah, biasanya banyak banget orang yang ngegibah, dijatuhkanlah nama kita, dijauhin, mau kenal juga nggak mau gitu ya. Banyak banget yang curhat sama saya seperti itu. Pasti kalau lagi di fase nggak baik-baik aja, apalagi masalah hutang piutang tuh kan lebih sensitif. WA aja tidak dibalas, kemudian untuk ketemu aja mereka udah takut duluan. Biasanya bukan temen yang setia kayak gitu. Temen itu bisa ketahuan sifat aslinya ketika kita lagi terpuruk. Siapa sih yang ada di depan kita, yang ada bersama kita saat kita jatuh? Itu kelihatan semua teman aslinya. Sifat aslinya tuh kelihatan. Gak apa-apa kok kalau hari ini kamu gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau kamu ngerasa lelah, letih, ingin nyerah pada keadaan. Gak apa-apa. Terima, sikap menerima. Kemudian setelah itu kamu bangkit. Kamu ridho dengan apa yang terjadi, berbanyak bersyukur, dan bangkit lagi. Diri kita, tubuh kita itu perlu ruang dan waktu buat istirahat, buat rileks, untuk memulihkan diri, untuk mengisi kembali energi yang kekuras, pikiran yang benar-benar lelah. Gak usah dipaksain diri kamu tuh untuk kuat, karena kita juga manusia biasa kan. Tapi tidak boleh berlebihan. Gak boleh terpuruk terlalu lama dalam kesedihan. Ingat lagi tujuannya apa, impianmu apa, semua hal yang kamu ingin capai. Bangkit lagi, tebar senyum, hadapi dunia dengan semangat baru. Sedih gak boleh lama-lama. Sedih adalah emosi yang wajar. Itu bagian dari spektrum perasaan manusia. Jangan ngerasa bersalah karena merasakannya gitu. Jadi ketika kita lagi sedih, kita nggak usah pura-pura kuat. Nikmati emosi yang wajar itu. Jadi nikmati proses hidup ini. Kalau kita sedih ya nangis. Gak usah ditahan-tahan dan pura-pura kuat. Nanti yang ada itu semua akan menjadi bom waktu. Tapi tetap ya, kita harus bersyukur apapun kondisinya. Bersyukur sama Allah. Jangan biarkan semua kesedihan itu mengendalikan kamu. Jadikan kesedihan itu sebagai motivasi untuk jadi lebih baik, untuk belajar dari kesalahan, untuk menghargai setiap momen dalam hidup. Ingat bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap masalah itu pasti ada solusinya. Yang terpenting jangan jauh-jauh dari Allah.